والصفات الكمالية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خص من شاء من عباده بالماء الحكمية. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي خصه الله تعالى بجميع كمالات العبودية. وصلى الله على سيدنا محمد الذي ملأ الله تعالى قلبه صلى الله عليه وسلم من جلاله تعالى جل وعلا وعينه صلى الله عليه وسلم من جماله الاتصال صلى الله عليه وسلم مسرورا منصورا وعلى آله وأصحابه والسالكين على نهجه فنال الخيرات والخيرات. أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه wasallam. Kita menghormati kemuliaan salat dan salam Bapak Siddiq Teguh, yang kami hormati Ketua Majelis Taklim salat dan salam para pekerja semangat, yang kami hormati Bapak Ketua RT 02 yang berkenan Bapak Syafi'i, segenap para orang tua, para jamaah, para bapak-bapak yang senantiasa dihormati dalam ini, semoga kita semua yang hadir malam hari ini mendapatkan syukur rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini kita mencoba membuka membahas dengan nasoihul ibadah. Nasoihul ibadah artinya nasihat-nasihat untuk para hamba. Kita hafal bukan? Berarti untuk nasihat kita. Orang yang sombong adalah orang yang tidak mau menerima nasihat. Sehingga Syekh Imam Nawawi Al-Albani beliau mensyarah kitab malam hari ini adalah syarah Nasoihul Ibadah yang dikarang oleh Syekh Imam Muhammad Nawawi bin Umar Al-Albani ala mumaddiha ya'amri bi'adadi yawmi al-mi'ad dita'alif oleh Al-Imam Syekh Abdul Ahmad bin Hajar Al-Asqalani dan semua mendapat kesalahan daripada mereka. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واغفر لنا ولوالدينا آمين. Para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarin 2 minggu yang lalu masih ingat kita membahas surat Al-Baqarah ayat 152. Masih ingat? Masih kebarangannya ya? Kita baca dulu kita memulainya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruu li wa la takfurun. Artinya
maka ingatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala al-Qur'an, maka aku akan ingat dari kalian. Kalau kita pengen ingat Allah, maka kita harus ingat dulu sama Allah. Wasyukuri, bersyukurlah kalian kepada Allah, kepada Allah. Wala syukur, dan jangan kita menjadi orang yang syukur. Ayat selanjutnya dikatakan, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat inna Allaha ma'as-sabirin. Ya Allah, kita ya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat inna Allaha ma'as-sabirin. Ini ayatnya. Ini kan? Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, apa bedanya? Minta tolonglah kalian kepada Allah. Dengan berbaca dua. Bisabri, dengan bersabar, wassalat, dan mengerjakan. Jadi kalau ada orang sholat, berarti dia sedang meminta perlindungan kepada Allah. Dan orang yang tidak mau sholat, berarti dia orang yang butuh perlindungan. Kalau dia tidak butuh perlindungan dari Allah, maka dia termasuk apa yang sombong. Oleh karena itu malam hari ini mari teman-teman kita bahas al-maqalah al-hadiyah al-hadirin. Maqalah yang ke-21 dari Raja dan kita tasawwur Muhammad. An Ali radhiyallahu anhu wa radhiyallahu wajah. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa radhiyallahu wajah. Sayyidina Ali mengatakan, Kun indallahi khairan nas. Jadilah kalian sebaik-baiknya manusia di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kun indan nasi, dan jadikanlah diri kalian terhadap jasa kalian, dan jadikanlah di hadapan badan kalian, tubuh kalian syarrun nas. Kita merasa golongan yang paling buruk terhadap manusia. Jelas tak ada ini. Yang pertama pesan saya nanti, jadilah kita hamba yang paling baik di sisi Allah. Yang kedua, jadilah kita merasa paling buruk di hadapan diri kita sendiri ada di seluruh paling buruk. Berarti kalau kita melihat orang lain, pandanglah diri kita lebih buruk daripada orang lain. Sampai sini jelas. Jadi kata saya nanti kita jadi hamba yang baik di sisi Allah. Berarti ibadah kita butuh nilai manusia enggak? Ayo. Ada orang sholat tidak ada soleh enggak? Orang sholat tidak soleh? Tidak. Tapi mendapat kebaikan itu di hadapan di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang sholat, ada orang yang bilang begini, ayo sholat, kalau ada sholat jadi soleh. Ada? Karena masih banyak ada orang yang sholat, dia melakukan kemaksiatan. Berarti sholatnya? Tidak. Sholatnya dia adalah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata saya ulangi, jadilah kita manusia yang baik di sisi Allah. Dan jadilah kita manusia yang paling buruk di hadapan diri kita sendiri. Dengan begitu kita bakal bisa memandang rendah orang lain. Ini yang menjadi siapa? Bukan lain siapa? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Siapa dia? Sahabat Nabi, mantunya Nabi. Bahkan disebutkan Sayyidina Ali ini adalah buddhanya ilmu.
Jadi kalau Nabi Muhammad itu beliau ahli ilmu, nggak akan pernah bisa orang itu masuk kecuali dengan Sayyidina Ali. Ya, jadi Sayyidina Ali ini bukannya ilmu. Orang yang ahli itu mengatakan jadilah kalian manusia paling baik di sisinya Allah dan paling buruk menurut diri kalian sendiri. Sehingga ada pendapat yang mengatakan, siapa dia yang mengatakan bahwa tadi yang akan mengoleh Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kata Allah Subhanahu Aziz, dan dari ucapan maqalah Sayyidina Ali itu dikutip sebagaimana kutipan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kayaknya kalau nama ulama ini kita sebutkan kan asing lagi. Ya, namanya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau sultannya aulia, pimpinannya para wali. Ada disebutnya wali kutub, wali abdal, wali rukuh. Semuanya kaidah dapat kepada dirinya semuanya mendapatkan keberkahan dari badannya. Hingga kita beliau mengatakan Sayyidina Syekh Abdullah Al-Jilani radhiyallahu anhu, tidaklah kita jika kalian jumpa ahadan minan nas, berjumpa kepada salah seorang manusia, ra'aita al-fadlahu 'alaika, maka lihatlah olehmu keutamaan yang didapati olehnya. Jadi kita misalnya ada orang yang ngajinya rajin, sholatnya rajin, Al-Qurannya fasih, sedekahnya lancar, sering gitu kan, senang sama fakir miskin, dia mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang harus kita lakukan? Ini boleh kan? Boleh kan? Boleh ya. Belum. Apa yang harus kita lakukan? Wa'alaikum dan ucapkanlah olehmu jika kalian melihat orang yang memiliki keutamaan, orang yang mendapati keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita ucapkan? Asa an yakuna indallahi khairan minni. Bisa jadi dia adalah orang yang dijadikan oleh Allah di sisinya Allah khairan minni, lebih baik dariku. Jadi kalau misalnya kita ada orang yang mengatakan fasih, sholatnya nggak bolong-bolong, ngajinya rajin, ucapin bahwasanya orang itu mendapatkan kebaikan di sisi Allah dan orang itu lebih baik daripada diriku. Wahana ada wajahkan dan dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama, kalau kita melihat orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah, apa yang kita harus kerjakan? Kita berserah diri, berserah hati bahwasanya ibadahnya dia lebih baik daripada ibadahnya kita. Bisa kan? Bisa kan? Hah? Ketika melihat orang yang ibadahnya baik, kan dilakukan itu merusak amal. Maka kata belajar Allah ini, lalu melihat orang yang mendapatkan keutamaan, ucapkan dia mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia adalah lebih baik daripada diriku. Bisa ngomong? Bisa ngomong? Tertolak sebuah kita. Yang kedua, baikkan atau tidak jika kalian berjumpa dengan anak kecil, ulta maka ucapkanlah olehmu ada yang sudah. Dia anak kecil ini tidak bermaksiat kepada Allah. Wa ana itu dan aku telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala syakku annahu khairun minni. Fala syakku annahu khairun minni. Maka sudah tidak diragukan lagi anak kecil itu lebih baik daripada diriku. Yang kedua, kalau anak kecil kita salah. Ya, kalau anak kecil yang dia apa? Maksiatnya dia lebih dikit daripada maksiat kita. Jadi kalau melihat bocah itu dengan diri yang nakalnya jangan lihat pada masyarakat lagi jadi maksiatnya itu bocah lebih sedikit daripada maksiatnya diri kita. Bisa sombong? Hah? Belum mau bocah kemarin. Kita kadang-kadang begitu.
Ya kan? Pada dipesan oleh Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kalau kamu melihat anak kecil, pandanglah anak kecil itu seandainya mereka sudah berdosa, dosa mereka lebih sedikit daripada dosa ini kita. Bisa nggak diri kita menjadi kepada Tuhan? Bisa nggak? Tidak bisa. Berarti tidak bisa sombong ya. Terus yang ketiga, wa inna nabiron, dan jika kalian berjumpa kepada orang yang lebih besar, berarti anak muda ketemu orang tua. Kunta maka ucapannya oleh dirimu, hada qad'an Allah, hada qad'an Allah amri. Orang tua ini lebih dahulu ia beribadah daripada diriku. Jadi anak muda bisa sombong kepada diri tua. Hah? Bisa nggak? Tadi kan yang tua bisa sombong sama yang muda. Nggak bisa. Sekarang yang muda bisa sombong sama yang tua. Nggak bisa. Yang muda melihat yang tua, makanya ibadahnya dia lebih banyak daripada ibadah kita. Mungkin kita sholat tahajud, mereka akan lebih dahulu melaksanakan sholat tahajud. Mungkin sekarang kita ngaji, orang tua kita dulu lebih dahulu mengaji sebelum. Jadi pandanglah kebaikan orang yang lebih tua. Kalau anak kecil, pandanglah dosanya lebih sedikit daripada dosa di banyak anak. Dosa kita ya. Berarti luar biasa sombong. Yang pertama, yang pertama. Yang pertama, ketika kamu melihat orang yang mendapatkan keutamaan, maka ucapkanlah, orang ini mendapatkan kemuliaan dari Allah, di sisi Allah, maka dia lebih baik daripada diriku. Yang kedua, kalau melihat anak kecil, ucapkanlah, mereka belum maksiat, mereka belum melakukan dosa, kita sudah banyak dosa. Yang ketiga, kalau ketemu orang tua, pandangi ibadahnya lebih banyak daripada ibadah kita. Kita bisa baca sehari sejus misalnya. Dan orang dulu bisa jadi lebih dari itu. Sehingga amalan yang kita lakukan adalah tidak bisa menjadikan diri kita merasa lebih baik daripada orang lain. Yang keberapa? Yang ketiga. Wa in kana 'aliman, yang keempat, jika kamu berjumpa kepada orang yang berilmu, qulta, maka ucapkanlah hada ma'al qadar. Ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya yang aku tidak diberikan oleh Allah. Jadi jangan diri bebas, ya, jangan diri. Contoh misalnya ini, ada orang punya ilmu, orang kan lihatnya enak doang, ya kan? Enak ya jadi dia, karena kita ngomong begitu bebas. Enak ya jadi dia. Tapi kata Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ucapkanlah, apa yang diberikan Allah kepadanya dan tidak diberikan kepadaku, berarti dia lebih baik daripada diriku. Artinya kita tidak bisa menyombongkan diri kita di makhluk-makhluk yang lain dibandingkan daripada diri kita. Wana lama dan mereka sudah menerima apa yang belum kita terima. Wa'an nama jahil itu mereka mengetahui terhadap apa yang kita tidak ketahui. Wa huwa ya'malu bi'ilmihi, dan mereka mengamalkan terhadap apa yang sudah ia pelajari. Jadi orang belajar, dia ngamalin, ya, jangan dicirikin Pak. Ada orang belum belajar itu lagi ngaji-ngajinya Pak. Contoh misalnya, dia lagi sholat, ada orang lagi belajar sholat, bisa. Menurut kita salah Pak. Kita salahin nggak? Kita salahin nggak? Ada orang baru belajar sholat, ya kan? Misalnya kita udah ngerti sholatnya, ya. Ada orang belajar sholat, emang gurunya baru belajar, ya kan? Dia sholat salah, dia beri nggak? Atau dibilangin nggak? Dibilangin boleh, disalahin nggak? Disalahinnya jangan. Dibilangin boleh, diberikan informasi kepada yang bagus, tapi jangan disalahkan. Makanya kalau kita punya dulu saya belajar itu sama guru saya, ketika belajar tidak ada yang salah.
Maka kata guru saya ketika kamu mengajar tidur, ucapkan pada murid misalnya baca itu kalimat dibaca salah yang kita ucapkan salah. Ayo hati-hati, karena kalau sudah divonis salah, mereka akan ada kekhawatiran, dan rasa takutnya akan muncul. Maka dia akan mengikut lagi. Misal ada huruf ba, dibaca sama dia ta misalnya. Kita bacanya apa? Ayo hati-hati ya, yang ketika di bawah. Ayo ketika di bawah nih, biar lupa ingetin lagi. Jangan dulu langsung memvonis, kan ada tuh ya, di bocah kan jangan sampai dia itu titik ngedon. Orang yang anak itu mau belajar lagi yang salah sih. Pengajar. Maka sehingga ada murid terhadap guru, harus juga ada guru terhadap guru. Jangan mau guru mah dienakin doang. Guru boleh dienakin doang, artinya kalau dienakin murid. Dalam perkataan ilmu ta'alim dikatakan salah satu munculnya ilmu itu bisa diterima kalau gurunya punya adab terhadap murid dan muridnya juga beradab kepada guru. Jadi saling beradab. Gak bisa mentang-mentang guru, gak bisa. Terutama kalau kita akan ilmu ta'alim. Jadi kalau kita melihat orang alim, ucapkan kepada mereka, dia sudah mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita dapati dan mereka mengetahui apa yang kita ketahui, bahwa yang dalam ini dan mereka mengamalkan terhadap apa yang sudah mereka ketahui. Yang berapa itu? Yang kelima, wajibkan aja adalah kalau kita ketemu orang yang bodoh, gimana? Jangan langsung ponis, jangan. Kalau kita ketemu orang yang bodoh, pun maka ucapkanlah olehmu hada asallahu bijakasa asallahu hada asallahu bijahli. Kita ketemu orang yang bodoh nih, atau bahkan bodoh di sini ahli maksiat. Apa yang kita ucapkan? Apa yang kita ucapkan ketika kita melihat, masih pulang lagi kan? Melihat ada orang yang bermaksiat, apa yang akan kita ucapkan? Apa ucapan kita? Tuhan yang berdoa dengan jelas beliau mengatakan apa yang dia katakan? Hada asallahu bijahli. Mereka melakukan kemaksiatan atas kebodohannya. Mereka melakukan kemaksiatan lantaran ketidaktahuannya. Wa ana asaitu bil ilmi. Sedangkan aku bermaksiat kepada Allah dengan pengetahuan. Dosanya datang mana? Ayo. Terkadang kita memvonis orang maksiat kita vonis, tapi diri kita sendiri secara seperti kita bermaksiat kepada Allah, sehingga diancam sama Allah dalam Al-Quran, kabura maqtan indallahi am taquluna ma la ta'malun. Dosa yang besar adalah dosa yang orang itu mau doang, tapi tidak mau mengerjakannya. Jadi dosa kebanyakan itu orang yang maksiat. Mereka maksiat karena tidak tahuannya, dosanya juga cuma aku. Lah kita udah nyanyi masih melakukan dosa, masih melakukan maksiat, berarti dosanya bukan lebih besar dari itu. Jelas tidak? Jelas ya? Jadi gimana caranya kita terhindar dari melakukan dosa dengan memperbanyak membaca atau memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala adra bima yatlamuli, dan aku tidak tahu bagaimana nanti akhir ayatku. Hari ini kita sholat, hari ini kita ngaji, hari ini kita puasa, hari ini kita bayar zakat, hari ini kita melaksanakan perintah Allah. Bagaimana nanti kita akan terjadi? Oh, nanti pasti saya mati dalam keadaan baik. Sehingga ayatnya wala tamutunna illa wa antum, bisa jadi ahli ibadah semasa hidupnya meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Dan bisa jadi juga orang yang maksiat ketika dia akan berjumpa kepada Allah, diberikan kesempatan untuk bertaubat, maka wafat dalam keadaan husnul. Ada bisa jamin tidak? Ada bisa jamin?
Jangan. Sehingga kita senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi dibaca itu, ya Allah, biha ya Allah, ya Allah, bihusnil, ya Allah, rumah. Matikanlah kami, tutuplah usia kami dalam keadaan husnul khotimah. Karena ketika kita sama Mahmud, ada yang pernah sakit? Ada yang pernah? Kalau sakit perut sering ya? Ada yang pernah merasakan salatul? Pertama rasa sakitnya itu bagaikan dihantam dengan barisan pedang yang sangat tajam. Kena pisau, kena senjata sakit ya. Ini pedang yang sangat tajam. Dan bagaikan duri dimasukkan ke dalam mulutnya, masuk ke dalam anggota tubuh yang lainnya, lalu ditarik kembali, nyangkutlah apapun yang berada di dalamnya. Sakitnya di mana? Sakitnya di mana? Dan ketika itu orang yang sakaratul merasakan haus yang amat sangat luar biasa. Apa yang mereka butuhkan? Apa yang mereka butuhkan? Yang mereka butuhkan adalah air minum. Maka pada saat orang itu mengalami yang namanya sakaratul maut, kesempatan setan untuk membisikkannya. Setan datang kepada diri dengan menyerupai orang tuanya. Setan datang kepada orang yang sakaratul maut dalam keadaan seperti orang yang disayanginya. Maka orang ini mengatakan, saya tahu kamu lagi haus kan? Kalau kau kasih minum mau nggak? Orang kalau dikasih lagi haus dikasih minum mau nggak? Tapi ternyata ada syaratnya. Setan membawa air itu kan kepada orang yang sakaratul maut itu ada syaratnya. Tapi kamu harus berani mengatakan bahwasanya Muhammad adalah seorang pendusta. Ketika kita mengucapkan demikian, lalu kita mendapatkan minum itu, ahli ibadah yang telah kita lakukan, ibadah semasa hidup kita akan sia-sia dan tidak mati dalam keadaan su'ul khotimah. Maka ayatnya jelas, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam agama Islam. Agama Islam itu berdiri karena asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Jelas sampai sini. Itu kekhawatiran kita, Pak. Sehingga ketika kita sudah berpikir demikian, melihat orang yang melakukan maksiat tidak bisa merasa diri kita lebih baik dari mereka. Kewajiban kita bagaimana? Memberikan nasihat, mengajak kepada kebaikan bukan memfonis mereka. Jelas sampai sini? Dan yang terakhir ini Pak. Nanti di sini kita kesimpulannya. Mana yang terakhir? Wanita kafirun. Jika kalian berjumpa dengan orang kafir, kunta, apa yang kalian katakan? Serah, gitu. Ketika ketemu orang kafir gimana? Apa yang kita ucapkan? Kunta, maka ucapkanlah olehmu yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. La ada dari masalah misal 5. Aku tidak bisa menjadikan penyebab dia masuk Islam. Ketika kita berjumpa dengan orang yang di luar Islam, maka kita mengucapkan aku tidak bisa menjadi perantara dia masuk Islam. Fayat tamulahu bi ghairi amal, dan dia memiliki kesempatan untuk mengerjakan amal baik. Wa asa an aqura, dan bisa jadi saya Allah yang menjadi kafir. Fayutamu li bisu'il amal, orang kafir mendapatkan hidayah, lalu ia mengerjakan kebaikan, matinya dalam keadaan husnul khotimah. Kita ahli ibadah yang mengaku Islam, ketika memvonis diri kita lebih baik daripada orang lain, khawatirkanlah kita diwafatkan dalam keadaan su'ul khotimah. Jadi penjelasan ini kira-kira ada kesempatan kalau kita sombong. Pertama, orang yang memiliki keutamaan dermawan. Ada orang kaya yang dermawan, kita tidak bisa sombong. Orang kaya sombong masih mending ya. Terkadang sudah miskin, sombong walaupun orang kaya sombong pun tidak boleh. Sehingga dalam kitab ini pun dijelaskan ada 4 keburukan dan yang lebih buruk. Apa itu? Salah satunya orang kaya sombong itu buruk, nggak bagus.
dan yang lebih nggak bagus, udah miskin, sombong, lalu gitu ya. Kita lihat di sini. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan dosa-dosa minta perlindungan kepada Allah. Sholat kita boleh juga. Sholat kita boleh juga. Bapak ketika mau masuk sholat, berlindungnya juga. Tahu. Bapak kalau mau sholat, usul itu apa tahu dulu? Hah? Mana ada yang tahu dulu sebelum sholat? Nah kan gitu ya Pak ya. Ya, ketika Bapak mau sholat, kalau bisa jangan langsung niatkan. Jangan langsung sholat. Mengambil duduk Allah. Karena pada saat itu saya ada siap-siap. Maka kalian berlindung kepada Allah. Gimana cara berlindungnya? Ketika Bapak marah, kita kan ada diri. Ya, ini contohkan saya yang orang tua kita dulu. Ya, para imam boleh dicontoh. Dulu orang tua kita itu kalau imamin para guru-guru kita itu, mereka setelah membaca suku paku. Bagi nada serius sukufi min tawamis sholat atau min iqamati sholat, itu dua hadis yang sama maknanya. Jadi rapat kasar dan luruskan untuk mendapatkan kesempurnaan dalam sholat berjamaah. Lalu imam balik badan dan dia, imam langsung takbir. Tidak, imam dulu tuh balik sampai beres sekali baca Alhamdulillah dari imam dalam sejarah. Boleh Alhamdulillah dari imam mencari dalam semua yang saya hasil dah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alladzi yuwaffiqu baina al-dinina jelas. Allah. Karena orang dulu itu yakin bahwasanya ketika dia sholat masih ada setan yang suara gangguin. Salah satunya setan yang disengaruh. Ketika kita sholat merasa kayak itu. Kita sholat merasa ayat itu tapi bukan tentu. Padahal masalahnya. Padahal kita sholat nih merasa seperti buang angin, tapi padahal kita nggak buang angin. Padahal masalahnya. Iya. Ayo bingung kan? Gimana? Menimbulkan keraguan. Allah Akbar. Saya kan siap buat. Terus kayak ada udara yang keluar dari kita punya apa namanya dulu tuh kayak ada yang keluar, kayak ada. Berarti kan bisa jadi enggak? Kayak ada yang keluar. Ngomong dari lawan itu. Ini mau kan itu dan ini kan? Ya kan? Mana ulama fikih yang akan bicara? Ulama fikih akan bicara. Hal itu tidak membatalkan sholatmu jika tidak terdengar suaranya dan juga tidak ada aromanya. Karena itu adalah gangguan Jadi Bapak kalau misalnya lagi sholat merasa ada yang keluar tapi nggak ada suaranya, tiba-tiba bau, berarti itu tetap membatalkan sholat. Ya, kalau ada suaranya, tapi tiba-tiba bau, berarti ada cirinya tuh. Nah ini kalau nggak ada suaranya dan nggak ada baunya, maka itu bisikan dari setan. Atau barang kita lupa naruh barang. Gue naruh itu di mana ya? Dompet itu di mana ya? Pas sholat, Allah, ingat dia di mana? Ngomong, gue alhamdulillah kalau di sholat ada petunjuk. Itu bukan petunjuk, itu bisikan setan. Biar sholat tidak khusyuk, mikir itu dompet. Jelas sampai sini. Tapi kita mikirnya itu petunjuk. Allah, Tuhan masih mau dari situ. Allah, Tuhan. Hal yang kita lupa bisa jadi ketika setan membuatnya demikian, Pak. Tapi menurut kita itu petunjuk dari Allah. Makanya sebelum sholat kita minta perlindungan kepada Allah. Minimal baca surat Al-Ma'idah. Kalau itu ada Rabbi ini a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyadun. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala godaan syaitan. Ya, yang ramadan akhir membantu dalam saya melaksanakan sholat. Kalau kita sampai beda, gitu. Jadi kita saran kepada Allah.
libatkan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan pertolongan kepada kita. Berarti kita lemah tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Semoga pada saat ini menjadikan diri kita senantiasa tambah semangat dalam ibadah dan senantiasa melibatkan Allah dalam segala urusan. Kita sadar diri kita tidak memiliki kekuatan kecuali pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf lahir dan batin. Nanti sesi pertanyaannya kita dulu ya. Yang mau bertanya dipersilakan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama kayak ya. Kata Pak Ustaz tadi awal pembicaraannya pertama sholat itu mencari ridho Allah. Kenapa di bulan suci Ramadan manusia berbondong-bondong mencari pahala? Waktu kita berangkat bukan